Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video kita yang ketiga, masih pada pembahasan atau materi usaha dan energi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada posisi tertentu. Nah, kenapa disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik? Karena nanti kita akan belajar atau membahas tentang benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya yang sifatnya konservatif. Kemudian kita lihat ini ada suatu benda, gitu ya, suatu benda yang jatuh dari ketinggian H1. Mula-mula misalkan kecepatannya V1. Pada ketinggian H2 otomatis kecepatannya tidak lagi V1 melainkan V2. Ya, dengan tinggi H2. Di sini kita lihat bahwa dari 1 ke 2 kecepatannya bertambah, berarti menunjukkan energi kinetiknya bertambah. Sebaliknya tingginya berkurang, berarti menunjukkan energi potensialnya berkurang. Kalau kita lihat, karena tidak ada gaya luar yang bekerja selain gaya gravitasi, maka berlaku kalau kita ngitung usaha dari 1 ke 2, maka nanti energi kinetik sama dengan perubahan energi kinetik benda, yaitu energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Tapi kalau kita hitung usaha dengan menggunakan perubahan energi potensial, itu adalah energi potensial awal kurang energi potensial akhir. Karena energi potensial awal lebih besar daripada energi potensial akhir. Sebaliknya energi kinetik akhir lebih besar daripada energi kinetik awal. Maka kita bisa menghitung usaha dari 1 ke 2 dengan dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan perubahan energi kinetik, yaitu EK2 kurang EK1. Kok EK2 kurang EK1? Ya karena kecepatan V2 lebih besar daripada V1. Atau kita bisa menggunakan perubahan energi potensial, berarti kan EP1 kurang EP2. Jadi kita ambil positifnya ya. Nah, karena ini nanti nilainya sama besar, maka kita bisa samakan yang ini dengan yang ini, gitu ya. Maka didapatkan EP1 min EP2, yang ini sama dengan EK2 kurang EK1. Nah, yang satu dengan satu kita kumpulkan, maka kita dapatkan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Syaratnya adalah tidak ada gaya luar yang bekerja. Atau dengan kata lain, hanya ada gaya gravitasi saja. Coba kita lihat uraian lebih lanjut dari hukum kekekalan energi mekanik. Karena biasanya nanti ketika kita berurusan dengan hukum kekekalan energi mekanik, biasanya yang ditanyakan adalah bisa ketinggian. Atau kalau tidak ketinggian, yang ditanyakan adalah kecepatan. Kalau tidak kecepatan, bisa energi potensial atau energi kinetik. Jadi seperti itu. Kita lihat uraian berikutnya. Ya, kita gunakan gambar yang tadi. Bagaimana menghitung kecepatan V2 misalkan, kalau diketahui V1, diketahui H1 dan H2. Kita mulai dari persamaan dasar tadi. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1-nya MGH1. EK1-nya setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah M V2 kuadrat. Nah, di sini kelihatan bahwa kalau dibagi dengan M, maka M-nya tidak berpengaruh. Sama seperti kita belajar graf vertikal dulu ya. Jadi hanya ada gaya gravitasi saja. Jadi nggak ada gaya luar, misalkan gesekan udara. Maka M itu tidak berpengaruh. Sehingga kita bisa bagi dengan M, sehingga menjadi GH1 tambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Kita pindahkan GH2 ke kiri karena H1 lebih dari H2 dan setengah V1 kuadrat ke kanan karena V2 lebih dari V1 gitu ya. Sehingga didapatkan GH1 min GH2 sama dengan setengah, ini langsung saya gabung jadi 1. Setengah V2 kuadrat kurang setengah V1 kuadrat gitu ya. Jadi setengahnya kita keluarkan jadi seperti ini. Kemudian kita tuliskan lagi H1 kurang H2 tidak lain sama dengan delta H, yaitu panjang lintasan yang sudah ditempuh oleh benda. Sama dengan setengah V2 kuadrat kurang setengah V1 kuadrat. Nah, kita dapatkan ke kiri kanan kalikan dengan 2, berarti 2G delta H sama dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Dan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2G delta H. Nah, kita lihat persamaan ini. Kalau kita lihat persamaan ini, nah nanti yang mana V2, yang mana V1, yang jelas V2 adalah kecepatan saat dia berada di posisi lebih bawah. V1 adalah kecepatan saat berada pada posisi yang atas ya, karena logikanya baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang jelas nanti saat dia lebih atas posisinya itu kecepatannya pasti lebih kecil daripada saat dia di bawah. Nah, delta H ini adalah tinggi
perbedaan ketinggian posisi atas dengan posisi bawah. Artinya ini bisa V1 di depan, ini bisa V2. Ya, seperti itu tergantung mana yang lebih atas dan mana yang lebih bawah. Nah, mari kita lihat aturan lebih lanjut tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ada beberapa situasi khusus pada hukum kekekalan energi mekanik, misalkan menentukan energi kinetik. Ya, menentukan energi kinetik itu bisa sama dengan perubahan energi potensial atau delta EP gitu ya, itu sama dengan mg delta H itu kalau kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, kalau tidak berarti kan tetap berlaku delta EK sama dengan delta EP. Kemudian menentukan energi potensial, biasanya ini berkaitan dengan benda naik ke atas dan ditanyakan EP di titik tertinggi. Nah, ini berlaku juga energi potensial maksimum sama dengan energi kinetik awal. Jadi saat dia di bawah itu dia hanya punya energi kinetik, saat dia berada pada sisi paling atas dia hanya punya energi potensial. Maka berlaku energi potensial pada posisi tertinggi sama dengan energi kinetik saat dia paling bawah. Kemudian aturan berikutnya, nah nanti ketika kita membandingkan energi kinetik dan energi potensial, itu energi kinetik banding energi potensial ini untuk yang jatuh bebas ya, yang V-nya sama dengan 0, V awalnya 0, itu sama dengan delta H banding H. Ya, karena energi kinetik itu sebanding dengan panjang lintasan yang dilalui yaitu delta H ya, atau perubahan ketinggian, sedangkan energi potensial sebanding dengan tingginya. Maka nanti kalau kita membandingkan energi kinetik dengan energi potensial, energi kinetik sebanding dengan delta H dan energi potensial itu sebanding dengan H. Nah, kemudian menentukan kecepatan dari persamaan tadi ya. Jadi berlaku persamaan umumnya itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G delta H. Ya, jadi persamaan yang ini tadi ya. Kalau kita copy ulang, nah ini rumus yang dimaksud. Ya, sama saja ya. Ya, ini dia. Ya, ini berlaku umum ya. Ya, jadi persamaan ini berlaku umum ya. Kalau V1-nya 0 ya berarti langsung saja V kuadrat 2G delta H. Nah, mari kita lihat soal-soal yang berkenaan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kita lihat. Nah, pertama ingat tadi kalau kecepatan dan ini jatuh bebas ya. V0-nya V1-nya 0, ditanya berapakah V2 pada ketinggian 6 meter. Ya, berarti V2 pada ketinggian 6 meter karena ini mulai dari V0 sama dengan 0. Ingat tadi mencari energi kinetik kecepatan itu langsung V sama dengan akar 2GH. Gitu ya. Jadi langsung rumus yang tadi. Ya, kita pakai yang A. Ya, tadi rumusnya V kuadrat sama dengan, karena V1-nya 0 gitu ya. Berarti ini V kuadrat sama dengan 2G delta H. Ya, jadi dapatnya V sama dengan akar 2G kali delta H. Ya. Nah, kalau tingginya 6 meter, berarti delta H-nya kan 4 meter gitu ya. Ya, karena dia tinggi mula-mulanya 10 meter. Berarti 2 kali 10 kali 4 sama dengan akar 80 meter per sekon. Ya, itu jawaban kecepatan pada ketinggian 6 meter. Nah, kemudian kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, ini yang sama pertanyaannya, cuma delta H-nya beda. Jadi kalau dia sesaat sebelum menyentuh tanah, berarti delta H-nya sama dengan tinggi mula-mula. Ya, jadi delta H-nya 10 meter gitu ya. Ya, rumusnya sama, yang B. Langsung saja P sama dengan, ya ini tidak sama kayak rumus gerak jatuh bebas ya. P sama dengan 2G delta H itu sama dengan akar dari 2 kali 10 dikali delta H-nya 10. Nah, ini sama dengan akar 200 atau sama dengan 10 akar 2. Ya, itu yang B. Nah, sekarang energi kinetik bola sesaat sebelum menyentuh tanah. Kita pakai konsep, karena dia jatuh bebas ya, kecepatan awalnya 0, maka energi kinetiknya sama dengan perubahan energi potensial. Nah, di video kedua saya sudah jelaskan bahwa energi potensial itu mg delta H.
M-nya 1, G-nya 10, delta H-nya 10. Ya, berarti sama dengan 100 Joule. Ini cara cepat ya, atau bisa menggunakan kecepatan tadi gitu ya, setengah mv kuadrat, hasilnya juga sama. Ya, itu cara kita menyelesaikan soal yang berkenaan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, mohon maaf, ini belum saya... Ya, kita lanjutkan, mohon maaf. Oke, jadi ini sama kayak yang C yang soal tadi ini. Yang menentukan energi kinetik pada ketinggian tertentu. Ya. Hitunglah berapakah energi besar energi kinetik pada saat berada di B adalah. Nah, karena ini jatuh bebas, berarti kan kita bisa menggunakan P sama dengan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial, gitu ya. Jadi EK sama dengan delta IP, mg delta H. Ingat delta H karena ini 10 meter, berarti delta H-nya 30 meter. Berarti 5 kali 10 kali 30, jawabannya adalah 1500 Joule. Jelas ya? Kita ke soal berikutnya. Oke, ini menanyakan kecepatan. Nah, ini yang menggunakan rumus tadi. Kita lihat dulu apakah kecepatan salah satunya 0 atau tidak. Besar kecepatan di A agar benda berhenti di titik B adalah. Berarti dari rumus yang tadi itu P-nya sama dengan 0 ya. Jadi P di titik yang lebih tinggi itu sama dengan 0. Hingga kita punya rumus P sama dengan akar 2G delta H. Ya, karena P di titik tertingginya 0 kan. Kalau misalkan di B punya kecepatan, ya di sini masih P2 kuadrat plus 2G delta H. Ya, tetapi karena P di B sama dengan 0, kita langsung saja menggunakan P sama dengan akar 2G delta H. P sama dengan akar 2 kali 10 kali 3. Jadi jawabannya akar 60 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Nah, jadi seperti itu ya, baik dari atas maupun dari bawah. Yang penting kita bisa bedakan yang mana P1, yang mana P2. Jadi kata kuncinya P2 kecepatan yang di bawah, P1 itu kecepatan di titik yang lebih tinggi dari itu, gitu ya. Karena logikanya semakin ke atas kecepatannya makin kecil. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang ada di buku kelas 10 dulu ya, materi usaha dan energi. Kalau ingat sekali lagi anak-anak, kalau menghitung kecepatan yang kita lihat itu, yang kita cari itu delta H-nya. Ya, delta H titik di mana dia kecepatannya 0. Di sini kan di A kecepatannya 0 kan? Nah, ini ditanya kecepatan di E. Nah, kita lihat titik A tingginya 120 meter, E itu 40 meter. Berarti beda ketinggian A dan E kan 120 kurang 40 kan? Berarti 80. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau bentuk lintasan itu tidak berpengaruh ya kalau kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi mau dia langsung lurus jatuh ke bawah atau mau pakai lintasan bidang miring sama saja, yang berpengaruh itu hanya delta H saja. Nah, mencari kecepatan lagi-lagi kita gunakan rumus P sama dengan akar 2G delta H. Gitu ya. Jadi sekali lagi delta H itu yang menentukan, yang akan mempengaruhi energi kinetik dan kecepatan. Nah, sini didapatkan akar 2G. Kenapa di sini nggak ada V1 kuadrat? Karena A titik A itu kecepatannya 0. Jadi akar 2G delta H dan seterusnya ini 2 kali 10 kali delta H-nya 80, akar 1600 atau 40 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini menentukan perbandingan kecepatan di B dan di C. Sekali lagi, kecepatan itu hanya dipengaruhi oleh delta H. Di sini delta H dari B ke A itu kan 125. Delta H dari A ke C. Jadi sekali lagi bentuk lintasan tidak berpengaruh, mau lurus, mau miring, mau apa gitu ya. Nah, sedangkan delta H dari A ke C itu 250. Berarti ini delta H-nya 1:2. Ya. Berarti nanti jawabannya karena V sebanding dengan akar delta H, berarti akar 1 banding akar 2. Jawabannya 1 banding akar 2. Jawabannya B. Coba kita lihat ureannya, betul ya. Jadi kecepatan itu sebanding dengan delta H. Delta H itu 125, delta HC itu 2. Nah, ini setengah kan?
Berarti akar setengah berarti 1 banding akar 2. Jawabannya adalah B. Ya, ini soal ujian nasional, saya lupa tahunnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah lihat delta H. Jadi jangan melihat bentuk lintasan, jangan terpengaruh dengan bentuk lintasan, asal itu adalah bidang yang licin gitu ya. Kita ke soal yang bentuk lain. Ya, ini yang ditanyakan adalah perbandingan energi potensial dengan energi kinetik saat tingginya 4 meter. Sekali lagi, ya, tadi ada kalau dia jatuh bebas berarti energi potensial itu sebanding dengan H, sedangkan energi kinetik sebanding dengan delta H. Nah, kayak gitu kan? Jadi kalau hanya 4, ini delta H-nya otomatis sama dengan waktu ujian telah selesai. Ya. Seluruh peserta ujian segera ini delta H-nya sama dengan delta H-nya sama dengan 6 meter. Ya, berarti kalau yang ditanya energi potensial berarti kan H per delta H ya, karena ini lebih dulu energi potensial. Jadi 4 dibanding 6 ya, jawabannya 2 banding 3, jawabannya C. Oke, itu saja soal-soal atau materi yang berhubungan dengan energi kinetik. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.